Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berkumpul di sini, memudahkan kaki kita melangkah ke masjid ini demi menjalankan satu kewajiban bagi setiap muslim, melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan dilanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi melangsungkan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke semua ke dalam surganya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan setiap hari, ya, masuk surga. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di zaman sekarang, ya, terutama bagi orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang sering datang ke masjid, ya, mencari ilmu, sering mendengar kajian fulan dan fulan, bahkan mungkin orang-orang awam di luar sana. Terkadang masih banyak dari mereka yang terlalu berlebih-lebihan dalam menerima ucapan seseorang. Kalau sudah fulan yang ngomong pasti benar. Kalau sudah ini yang ngomong tidak mungkin salah. Saya kenal sama dia, ya, saya tahu dia keturunannya siapa, dia itu anaknya fulan dan fulan, ya, orang terpandang dan lain sebagainya. Tidak mungkin dia salah, dia itu pintar dan lain sebagainya. Terutama dalam hal memahami ilmu agama ini. Terkadang ribut antara satu dengan yang lain karena ada perbedaan. Ya, katanya ustadznya ini A, kata ustadz yang itu B, kata yang ini C. Yang C merasa yang C paling benar, yang A merasa yang A yang paling benar, yang B merasa yang B yang paling benar. Ya. Semuanya mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu saya. Katanya tidak bisa, kamu wahabi, bukan ahli sunnah. Katanya satunya, oh kamu ya bukan ahli sunnah, kamu aswaja misalkan, ya, saling tuding-tudingan begitu, ya. Tidak selesai-selesai dunia ini jamaah. Sekarang kita mau jauhkan itu semua, ya. Tidak pantas, ya, sesama muslim saling tuding-tudingan seperti itu. Sudah sepatutnya kita yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, ya, harus mempelajari ilmu ini, ya. Bukan katanya fulan dan fulan, katanya ustadz fulan, katanya kiai fulan, bukan, ya. Bukan itu yang semestinya sama kita dijadikan bahan untuk saling menghujat ini dan itu, bukan jamaah. Kalau memang kita betul mau mengetahui agama ini secara benar, kita jujur dalam hati kita, kita ingin tahu betul-betul mana yang benar. Kita tidak ikut-ikut sama mereka-mereka saling hujat satu dengan yang lain. Tidak perlu, ya, ngotorin diri kita, ngotorin mulut kita, ngotori hati kita, ngotori mata kita, ngotori lisan kita, ya. Sama kita dikotori sama hal-hal seperti ini, ya, saling hujat. Tidak ada selesainya hujatan ini.
Mestinya kita fokus untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau memang jujur ya, karena banyak orang-orang yang sangat disayangkan, dia itu belajar bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Supaya apa yang sudah ada terpatri dalam dirinya, dia sudah didoktrin mungkin sama seseorang, akhirnya apa? Itu yang ada di kepalanya, merasa salah atau merasa yang lain salah, dia harus pertahankan ini yang harus benar. Gimana caranya? Ana harus cari ke sini dan ke sana, katanya fulan dan fulan, yang ana yakini harus benar. Gimana pun caranya. Entah harus menghujat orang lain, entah harus terima omongan-omongan yang tidak semestinya dia jadikan sebagai landasan. Dia tidak peduli, diambil itu. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita semua tahu bahwasanya kita beragama ini punya landasan. Tidak bisa seseorang datang tiba-tiba, oh menurut saya. Loh, kamu siapa kok menurut saya? Menafsirkan Al-Quran sendiri, hadis-hadis Nabi difahami sendiri. Antum tahu orang yang zikir-zikir sambil nari-nari itu, tahu antum? Ada yang sambil muter-muter, ada yang jingkrak-jingkrak. Antum tahu? Jangan antum pikir mereka itu tidak punya dalil. Mereka itu merasa amalan mereka itu benar. Dalilnya apa? Ada, kata mereka. Dari Al-Quran lagi dalilnya. Dahsyat ini. Kalau ditanya apa dalilnya? Ada. Antum kurang piknik, kurang belajar antum berarti. Sama mereka antum digituin nanti. Apa dalilnya? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, berdiri, duduk, jingkrak-jingkrak terus. Apakah itu yang dimaksud? Apakah itu tafsirannya jamaah? Apakah seperti itu caranya memahami agama ini? Pakai penafsiran sendiri, penafsiran gurunya, penafsiran. Terus gimana sekarang caranya? Kita harus berbuat apa? Menafsirkan ini semua di atas pemahaman siapa? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan oleh setiap orang yang belajar agama ini. Rasulullah istrinya 9, kita temui ada di sana fulan, istrinya 9. Kenapa? Rasulullah 9, sunnah Nabi. Apa ada yang seperti itu para sahabat? Sampai 9 istrinya ada. Terus pemahaman siapa yang kamu pakai? Saya harus ikut siapa? Ini mestinya pertanyaan yang sama kita ditanyakan. Ini yang seharusnya timbul dalam diri kita. Siapa yang harus saya ikuti? Kalau ada orang mengaku dirinya yang paling benar, tinggal orangnya, tidak usah diikuti. Selesai sudah. Anda katakan dari sekarang, kalau ada orang zaman sekarang merasa ikuti ana, menurut ana, jangan diikuti. Selesai sudah. Ana putus ini sampai di sini. Pertanyaan yang tadi, siapa yang harus kita ikuti para jamaah? Pertanyaan yang harus kita jawab, dan itu yang mau kita bahas pada malam hari ini. Jawabannya sangat mudah. Yang harus kita ikuti adalah siapa? Pemahamannya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka para sahabat itu adalah generasi, ya, yang bersih, generasi yang asli, generasi yang terang benderang, ya, bagaikan bulan, ya, saat waktunya bulan purnama, ya. Hati-hatinya mereka bersih, ya. Hati-hati mereka suci, ya. Mereka memiliki semangat yang luar biasa, ya. Memiliki niat yang jujur dalam hatinya, ya. Sahabat Rasulullah SAW, ya, mereka pula yang
menyaksikan saat wahyu Allah turunkan satu demi satu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemani dengan jiwa-jiwa mereka, dengan hati-hati mereka, beriman, percaya kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apapun cobaan yang mereka alami, apapun yang menerjang mereka demi meninggikan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi pada waktu itu jamaah. Mereka itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjihad membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan badannya. Berjihad pula dengan mendakwahkan apa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan. Berjihad dengan lisannya, berjihad dengan pedangnya. Generasi yang dipuji oleh Allah dan dipuji langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang langsung melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan dengan daun telinga mereka semua. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Khairul mursalin, sebaik-baik manusia yang Allah utus di atas muka bumi ini. Manusia yang terbaik, yang terindah, yang menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, yang datang dengan syariat al-Islam. Allahu Akbar, subhanallah ya. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan jamaah, gimana rasanya hidup sama Rasulullah SAW. Kita lahir sudah Islam, mungkin ada yang mu'allaf. Saat masuk Islam mungkin ribut sedikit sama keluarga. Iya atau enggak? Ya. Ada yang mungkin keluarganya toleransi, silahkan, sejauh kamu memahami itu yang benar, silahkan, tidak masalah. Ada yang seperti itu. Ada yang di stop, ya, putus silaturahmi, kamu murtad. Iya, ada yang seperti itu. Tapi tidak sama dengan apa yang dialami sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama dengan apa yang dialami oleh as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Sekelas Abu Bakar Siddiq, ya. Tidak masuk akal jamaah. Kalau kita baca kisahnya Abu Bakar Siddiq dari riwayat-riwayat yang sahih, seakan-akan orang ini tidak pernah ada. Dari saking mustahil ada orang sedahsyat Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qattun ma nafa'ani mal Abu Bakar. Tidak ada harta yang paling manfaat buat anak lebih dari hartanya Abu Bakar Siddiq. Tidak ada. Hanya hartanya Abu Bakar Siddiq. Makanya saat sahabat semua mau menginfakkan semua hartanya, sama Rasulullah dilarang, jangan. Kecuali Abu Bakar. Saat dia datang sama seluruh hartanya diterima sama Rasulullah, karena dia tahu seperti apa imannya Abu Bakar. Saat semua memusuhi Rasulullah, Abu Bakar yang percaya. Saat semua orang masih berpikir dulu, saat sama Rasulullah ditawarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Bakar tidak berpikir dulu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah orang-orang ya selain Abu Bakar. Abu Bakar mungkin ujiannya tidak seberat ujian orang-orang lemah yang saat itu ya. Para sahabat Nabi yang tidak punya kabilah yang jaga dia. Para sahabat-sahabat yang masuk Islam dari para budak sekelas Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Kita tidak pernah, mungkin kalau kita mau ya cinta sama mereka, ikut sama mereka, ayo kita bahas gimana mereka dahulu, agar timbul keimanan di dalam hati dan agar kita cinta sama mereka. Jadi apa yang mereka fahami, apa yang mereka katakan, semua kita diterima dengan legowo, kita terima. Tapi kalau kita tidak kenal sama mereka jamaah, setengah mati kita mau nerima.
Tidak tahu seperti apa dahsyatnya keadaan mereka, seperti apa ilmu mereka, seperti apa mereka nempel Rasulullah terus. Gimana kita mau ambil ilmu dari mereka? Gimana? Bilal bin Rabah jadi budaknya Umayyah bin Khalaf, orang yang paling benci sama Rasulullah SAW. Dia tidak peduli, dia masuk Islam. Meskipun dia tahu mungkin kalau tuannya tahu, habis dia di bulan-bulan sama tuannya. Apakah dia peduli? Tidak peduli. Masuk Islam. Hatinya bersih, berani, jujur, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin wallahu a'lam bishawab, kalau kita ada di posisinya Bilal, tidak sama ceritanya. Kita tidak tahu jamaah. Apakah mungkin kita pernah bertanya, coba anak posisinya seperti Bilal bin Rabah, apa mungkin anak pada waktu itu masuk Islam, ikut Muhammad, atau kita takut? Mereka orang-orang yang sama Allah Subhanahu wa taala diuji atau dipuji di dalam Al-Qur'an. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka-mereka para pendahulu dari para muhajirin wal ansar, orang muhajirinnya dan ansarnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka sebagaimana ridho kepada mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana pujiannya Allah di ayat yang lain untuk para sahabat? Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah SAW dengan baik. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka dan mereka-mereka yang bersama Rasulullah, bersama Muhammad itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Bukan jahat jamaah ya. Tegas. Punya harga diri, punya prinsip. Tegas, itu artinya tegas. Bukan kasar, bukan jahat, bukan itu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama bainahum, saling mencintai satu dengan yang lain. Ana mau tanya sekarang, antum sering datang ke masjid ini kajian, antum sudah kenal belum sama orang-orang yang ada di sebelah antum sekarang? Coba dilihat sebelahnya, dilihat kanan kirinya, coba dilihat, kenal enggak kira-kira? Hah? Kenal? Beneran? Kalau ketemu salaman enggak antum? Apa pura-pura enggak kenal? Iya, salaman, masya Allah. Ruhama bainahum, sayang menyayangi sama satu dengan yang lain. Itu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Tarahum ruk'an sujadan, kalian lihat mereka itu kerjanya rukuk sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan, berharap ridho dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ada dari wajahnya ya bekas-bekas bahwasanya mereka itu suka sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat, dan Allah pernah sebutkan ini dalam Taurat dan Injil tentang sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Allah puji berkali-kali mereka dalam Al-Quran. Kaum, bukan satu orang, dua orang, banyak sahabatnya Rasulullah SAW. Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mungkin Allah muji satu kaum kalau memang bukan kaum ini orang yang luar biasa. Gimana kata Rasulullah SAW? Khairun nas, siapa? Sebaik-baik manusia. Atau di riwayat yang lain, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku yang hidup bersamaku. Siapa yang sama Rasulullah? Ya sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Lalu yang datang setelahnya para tabi'in, dan yang datang setelahnya lagi para tabi'ut tabi'in. Para jamaah, ini mutlak. Kalau memang kita jujur dalam hati mau mencari kebenaran, ikuti pemahamannya para sahabat yang mulia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh banyak para ulama ya, bahwasanya para sahabat itu memiliki keutamaan-keutamaan.
Ya, keutamaan yang pertama sudah kita bahas bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Keutamaan yang kedua, mereka adalah penghubung antara Rasulullah SAW dan kita para umatnya. Coba antum cek dalam hadis-hadis. Silahkan antum buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, ya, dan yang lain-lain. Silahkan dibuka. Saat mereka mengatakan haddatsana, berkata kepada kami fulan, haddatsana fulan, haddatsana sampai nyambung ke tabi'in, haddatsana atau an Abu Musa al-Asy'ari atau an Abi Hurairah, an Abdullah ibn Mas'ud, an Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini siapa ini? Sahabat. Hadis yang kalau ditemukan ada seorang tabi'in bilang aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bermasalah langsung hadisnya. Kenapa? Ada jembatan yang roboh di situ. Siapa yang tidak ada? Sahabat. Tabi'in itu tidak pernah ketemu Rasulullah. Kok tahu-tahu tabi'innya bilang aku mendengar Rasulullah? Kapan ketemunya? Tabi'in kok bisa? Bermasalah langsung hadisnya. Langsung bermasalah hadisnya. Kenapa? Karena para sahabat harus ada di situ. Karena sahabat yang menghubungkan Rasulullah SAW dengan umatnya. Tidak mungkin kita ini mau berbicara sebut hadis melainkan harus ada sahabat di sana. Baru bisa diterima. Kenapa? Karena yang semestinya mendengar itu sahabat Rasulullah SAW, baru tabi'in yang ngambil dari sahabat itu. Poin yang ketiga dari keutamaan para sahabat, yang pertama tadi mereka adalah generasi yang terbaik di kalangan umat Islam, secara mutlak generasi yang terbaik, tidak bisa dibantah ini. Sudah kita baca ayatnya tadi sama hadisnya. Yang kedua apa tadi? Mereka yang menjembatani antara kita dengan Rasulullah SAW atau antara Rasulullah dengan umatnya. Yang ketiga, kita lihat betapa dahsyat bagaimana dahulu para sahabat itu memerangi mereka memperluas kekuasaannya Islam. Antum bayangkan jamaah, Umar bin Khattab bertekuk lutut di tangannya Umar bin Khattab, Persia sama Romawi dalam jangka waktu yang tidak panjang. Dua negara adidaya yang terkuat pada waktu itu hancur porak-poranda, kabur dari tempatnya, terbirit-birit lari sampai ada yang mati, hilang entah kemana, diserang sama tentaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ngirim pasukan ke Persia, di waktu yang sama ngirim pasukan ke Romawi. Itu kalau mau dibahas kisahnya para jamaah, dahsyat para jamaah. Wallahi itu semua nambah keimanan kita kalau kita bahas. Perlu di sini punya pengajian membahas sirah Nabi, lanjut ke sirahnya para sahabat. Biar kita cinta sama Rasulullah. Cinta itu bukan di lisan aja. Cinta sama Nabi dari hati. Cinta dari darahnya ini mengalir, ini cinta sama Rasulullah SAW. Tidak terima kalau ada syariat yang dihina. Tidak mau beramal kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu poin yang ketiga. Kenapa atau apa keutamaan para sahabat? Bahwasanya keutamaan mereka yang membuka ini, memperluas apa yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW. Kalau memang mereka bukan orang-orang yang beriman, tidak mungkin seluas itu kekuasaannya. Sampai nyampe ke Eropa sampai Andalus ke utara sana. Sedikit lagi sudah masuk ke Perancis. Ada andilnya para sahabat di sana. Poin yang keempat para jamaah sekalian, keutamaan para sahabat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menebarkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan di dalam umat Islam. Kalau tidak ada sahabat Rasulullah SAW, kita ini tidak tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ini mungkin tidak ada jamaah. Rasulullah meninggal, tidak ada para sahabat, selesai semua.
Habis. Tidak sampai dakwah ini ke Indonesia. Tidak sampai syariat Islam ini ke sini, tidak kira sampai. Tapi kita lihat bagaimana getolnya para sahabat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ilmu dan syariat ini sampai kepada kita di sini. Jarak ribuan kilo sana dari Madinah Al-Munawwarah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, diriwayatkan dari Abi Musa atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, bagaimana Rasulullah SAW membela para sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW yang ngasih tahu ke kita jangan macam-macam sama sahabat. Ya. Sahabat ini jangan sama kalian dibikin untuk ya gunjing-gunjingan, direndahkan, jangan. Ini kejadian terjadi pada sahabat yang mulia Khalid bin Walid punya masalah sama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tentu Khalid bin Walid begitu dahsyatnya Khalid bin Walid ini, ya ahli perang. Abu Bakar As-Siddiq bilang, kalau ana perang ada Khalid bin Walid, ana jadikan Khalid bin Walid pemimpinnya, ana di belakang. Kenapa? Karena dia yang lebih ahli. Ya. Ada masalah sama Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid itu masuk Islamnya terlambat. Ya. Rasulullah sudah hijrah beberapa tahun, selesai perang Uhud, ya, baru tidak lama setelah itu masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam saat Rasulullah masih di Mekah. Yang ini as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal. Ya. Yang ini Khalid bin Walid, sahabat Nabi juga, tapi tidak sama Abdurrahman bin Auf. Mereka ada masalah yang bikin agak ribut antara Khalid bin Walid sama Abdurrahman bin Auf. Rasulullah bilang apa jemaah? Ya, mungkin ada kata-kata Khalid bin Walid yang agak merendahkan Abdurrahman bin Auf. Ya biasa, mereka Khalid bin Walid ya kenal sama Abdurrahman bin Auf dari dulu. Hanya saja Abdurrahman masuk Islam duluan, setelah itu baru Khalid bin Walid. Katanya Rasulullah apa? La tasubbu ashabi. Jangan hina sahabat ana. Ini ngomong ke siapa Rasulullah? Ngomong ke siapa? Ngomong ke sahabat ini. Kalian ini jangan menghina sahabat ana, kata Rasulullah, yang lebih dulu masuk Islam. Apa kabar kita jamaah? Kita bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, wala ulama, wala ahli ilmu, bukan siapa-siapa. Dan sekarang mulai ada kaum yang anti sama sahabat, nusuk para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Hati-hati jamaah. Ya Rasulullah bilang, la tasubbu ashabi. Ini Rasulullah bilang mengingatkan sahabat yang lain, apa kabar sama kita? Kata Rasulullah SAW, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaban ma balagha mudda ahadihim walau nasifa. Sungguh kalian ini yang masuk Islamnya terlambat ini, sama yang masuk Islam duluan, bukan kita sama mereka, bukan. Yang masuk Islam duluan sama yang masuk Islam belakangan, ya dikatakan sama ulama sulhu Hudaybiyah atau afan, bukan sulhu Hudaybiyah. Ya, ada satu waktu yang dijadikan ini sebagai pembeda antara yang duluan sama yang belakangan. Yang masuk Islam setelah waktu itu, anda lupa, itu dibilang orang yang belakangan masuk Islam. Yang sebelum itu masuk Islamnya itu dibilang itu yang lebih dulu. Ini urusan yang lebih dulu sama yang belakangan, sama-sama sahabat. Kalau kamu ini wahai yang masuk Islam belakangan, para sahabat, berinfak gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud, tidak sama pahalanya sama infaknya ini yang lebih dulu masuk Islam ini. Meskipun mereka infaknya cuman beras atau gandum atau kurma satu genggam saja. Terus mau dibandingkan sama kita, apa nyambungnya Pak? Ya ini para jamaah sekalian, alasan-alasan kenapa kita mengedepankan mereka para sahabat. Kenapa kita harus meniru para sahabat? Kenapa kita menjadikan mereka sebagai mizan, sebagai penimbang? Sudah benar atau belum pemahaman ini? Karena mereka memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Mereka memiliki keutamaan yang
tidak dimiliki oleh orang yang setelahnya. Bahkan tidak dimiliki sama sahabat yang masuk Islamnya terakhir-terakhir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan adalah as-sahabah mizani ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu dijadikan sebagai penimbang seorang ahli sunnah wal jamaah dalam memahami an-nusus, nas-nas Al-Quran dan sunnah. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kelompok yang ada di agama Islam ini, kelompok yang mengklaim dirinya itu Islam, mereka yang mengklaim dirinya sudah berhujjah dengan Al-Quran dan sunnah, mereka merasa dirinya sudah benar. Ini sudah sebagai yang bilang tadi, semua merasa dirinya benar, semua merasa dia sudah berhujjah dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi sayang, banyak mereka yang menjelaskan, mengeluarkan ayat-ayat itu dengan pemahaman yang sama mereka diambil dari orang-orang yang tidak semestinya mereka ambil. Memahami ini menyelisihi dengan apa yang dipahami sama para sahabat. Jadi kita katakan para jamaah sekalian, yang terbenar itu adalah manhajnya para sahabat, manhajnya para salafus saleh, itu yang terbenar. Bukan kita ini yang terbenar, bukan. Terkadang ada orang yang menuduh, kamu merasa paling benar sendiri, kamu yang lain salah, kamu yang paling benar. Ini kata-kata, ini salah faham. Kita ulang lagi, yang terbenar itu pola beragamanya para sahabat. Yang terbenar adalah manhajnya. Manhaj itu artinya apa sih? Cara beragama. Manhaj itu thariqah, cara beragamanya para sahabat. Itu yang kita yakini. Tidaklah kita melainkan hanya niru saja. Banyak nanti akan kita sebutkan perkataan-perkataan para sahabat yang mana dicukupkan bagi kita Rasulullah dan pemahaman para sahabat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi isyarat kita. Ya, ini bukti kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, fa inna man ya'ish minkum ba'di, sungguh orang yang hidup setelahku, kata Rasulullah SAW, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan temui perbedaan pendapat yang sangat banyak, perseteruan, perbedaan, keributan di antara kaum muslimin yang sangat banyak. Yang ini bilang A, yang ini bilang B, yang ini bilang C, yang ini bilang D. Semuanya kaum muslimin, semua merasa paling benar. Pertanyaannya, siapa yang menjadi timbangan? Siapa yang sama kita paling pantas dijadikan untuk menimbang? Oh, ini ternyata yang benar dari banyak pendapat itu. Siapa yang paling berhak, yang paling pantas dijadikan timbangan? Kita semua tahu siapa jawabannya. Sahabat. Cari riwayatnya para sahabat. Oh, riwayatnya tidak sahih, cari yang sahih. Gampang. Kitab-kitab ulama sangat banyak, kitab-kitab hadis sangat banyak. Ya. Ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Imam Ahmad, ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Ada Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tabrani, Al-Hakim, Abdul Razzaq dan lain sebagainya. Buka itu, ada jutaan riwayat jamaah. Mungkin ada ratusan ribu sampai jutaan riwayat. Kalau kita mau cari ada. Penafsiran Al-Quran, Imam Ibnu Jarir At-Tabari buka, berkata Ibnu Abdullah bin Abbas menjelaskan ayat ini. Antum tahu jamaah, ada satu ayat, kalau tidak salah dalam surat At-Taha, dalam surat Taha, wa fatannaka futuna. Saat Allah ceritakan kisahnya Nabi Musa alaihi salam, katanya Allah Subhanahu wa taala saat menjelaskan cerita Nabi Musa, wa fatannaka futuna, wahai Musa, kami benar-benar memberimu ujian. Wa fatannaka, kami fitnah kamu, kami uji kamu wahai Musa, benar-benar kami uji. Kalimatnya pendek, wa fatannaka futuna. Datang Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in, baca ayat ini, wa fatannaka futuna, kami uji engkau wahai Musa benar-benar
Ujian yang benar-benar ujian betul. Ujian dari melahirkannya, ibunya diuji, membesarkannya, ngadepi Fir'aun, ngadepi Bani Israel. Ini ujian Nabi Musa. Ceritanya sangat panjang. Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Jubair salah satu saat baca ayat ini, seorang tabi'in, ulama dari para tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, datang sore-sore ke rumahnya Abdullah bin Abbas. Katanya Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Jubair, wahai Ibnu Abbas, apa tafsirannya wafatannaka futuna? Antum tahu katanya Ibnu Abbas apa? Kamu datangnya terlalu sore. Besok pagi kamu datang ke sini, ana tafsirkan ayat itu. Wafatannaka futuna, 3 ayat, 3 kalimat. Kamu kesorean. Dipikir sama yang tanya, mungkin 1 kalimat, 2 kalimat atau 1 paragraf selesai. Ternyata tidak, jamaah. Katanya Abdullah bin Abbas, besok pagi-pagi datang ke sini, ana jelaskan. Besok pagi-pagi datang lagi. Wahai Ibnu Abbas, sekarang masih pagi. Ayo tafsirkan apa itu wafatannaka futuna. Antum tahu jamaah, diceritain kisahnya Nabi Musa dari awal ribut ya, ibunya mau melahirkan sampai Nabi Musa sampai Fir'aun meninggal. Dengar dari siapa? Dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, itu sahabat ya. Mereka orang yang paling ngerti sama Al-Qur'an jemaah. Terutama masalah akidah. Masalah akidah ini termasuk masalah-masalah yang ijma' para sahabat di dalamnya. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk masalah-masalah yang ijma' para sahabat masalah ini. Gampang, apa yang ditafsirkan sama para sahabat, yaitu kita pegang. Selesai. Tidak usah kita belok ke katanya Syekh Fulan, katanya Imam Fulan, tidak usah. Sahabat pegang, selesai. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan juga bahwasanya banyak athar-athar dari para sahabat dan para salafus saleh wal a'immah dan imam-imam juga yang mana mereka mengatakan bahwasanya kita ini diharuskan untuk mengikuti mereka para sahabat. Yang pertama disebutkan dari sini, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah saja, jangan bikin-bikin sendiri, karena yang ada sudah cukup untuk kalian. Antum kalau buka kitab sunnah ya, sunnah kesehariannya Rasulullah SAW, mungkin ada ribuan sunnah di situ. Coba antum kerjain itu, babak belur antum jemaah. Gimana sholat malamnya Rasulullah SAW? Coba tes sekali aja. Surat Al-Baqarah lewat, dari Al-Baqarah loncat ke An-Nisa dulu, baru nanti masuk ke Al-Imran. Ya, jadi loncat gitu Rasulullah dulu ke An-Nisa, habis itu mestinya kan Al-Imran terus An-Nisa. Ada riwayatnya Rasulullah sholat Al-Baqarah selesai terus ke An-Nisa. An-Nisa habis masuk ke Al-Imran. Gimana kita kalau mencoba itu? Apa tidak babak belur jamaah? Bahkan duduk pun kita tidak mampu. Sudahlah, tidak usah sholat berdiri, sholat duduk aja, baca Al-Baqarah sampai habis, lanjut ke surat An-Nisa sampai habis. Tidak mampu. Tidak usah berdiri, duduk aja. Sunnah Nabi dahsyat, ada ribuan. Kata para sahabat, ikuti saja yang ada, jangan ditambah-tambahin. Itu sudah cukup, katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Dan juga dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ya, isbir nafsaka 'ala sunnah. Dengar ini kata-kata, sabarlah kalian di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhenti, berdirilah di mana mereka kaum itu berhenti. Siapa yang dimaksud? Sahabat. Sahabat masalah ini bilang A, ikuti bilang A. Jangan kita jalan-jalan ke yang lain. Kif haitsu waqafal qaum, berhenti di mana mereka berhenti. Pegang apa yang dipegang sama mereka.
Kif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu. Katakan apa yang mereka katakan. Sahabat bilang apa, ya itu yang kita ikuti. Wa kaf amma kaffu anhu, dan stop atas apa yang mereka tidak berbuat. Kalau sahabat tidak berbuat seperti itu, jangan kita buat itu. Stop. Sahabat berlepas diri, anda tidak pernah buat seperti itu. Sahabat dicek tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berpahaman seperti itu, ya sudah kita berhenti. Tidak usah kita ikut-ikut orang-orang yang tidak sama dengan para sahabat. Wasluk sabila salafika salih, dan ikuti jalannya para pendahulumu yang soleh dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah. Dan juga beliau mengatakan, alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas. Allahu akbar. Kita lihat zaman sekarang jamaah ya. Orang-orang yang mengajak orang kepada sunnah itu dibenci sama orang. Iya atau enggak? Ya. Dicap, dituduh dengan 1000 tuduhan. Cuman ngasih tahu, ngajak orang ke sunnah, ribut. Bubarkan kajian. Jangan dikasih, bahaya. Cuman mau sampaikan sunnah Nabi. Dan orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu dari kalangan para tabi'in, ya para sahabat, sudah tahu ini. Orang yang mendakwahkan ini akan dibenci sama orang. Makanya Imam Auza'i mengatakan, alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas. Bagi kalian, bagimu berpegang teguh kepada riwayat-riwayat dari para salafus saleh meskipun engkau ditolak oleh banyak orang. Pegang teguh itu. Dan ini sejalan sama sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, bagi kalian sunnahku. Setelah melanjutkan tadi yang tadi, kita sudah kepotong jemaah, loncat kemana-mana tadi, anak lupa. Kata Rasulullah, orang yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan yang sangat banyak. Sama Rasulullah dikasih jalan keluar. Alaikum bisunnati, bagi kalian sunnahku. Dan sunnahnya siapa? Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha, pegang. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, bukan cukup pegang, gigit sama gigi geraham. Katanya para ulama, ini isyarat dari Rasulullah bahwasanya perlu ketangguhan dan kekuatan untuk berpegang pada sunnah ini. Karena ya ini tadi akan dibenci sama orang, dimusuhi sama orang. Jadi pegang aja tidak cukup, perlu digigit. Dan ini dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, pegang teguh itu ya, sunnah Nabi dan apa yang dipahami para salafus soleh tentang agama ini, meskipun kamu dibenci sama orang. Wa iyyaka wa ra'yir rijal, dan hati-hati kalian jauhi itu pendapat-pendapat orang-orang yang tidak jelas. Pendapatnya fulan begini, pendapatnya fulan begini, minggirin dulu itu. Pegang pendapatnya para sahabat, para salafus soleh dulu, itu didulukan. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun omongan itu sama mereka dihiasi untukmu, dibikin indah omongannya, kata-kata bijak, omongan-omongan orang, bukan para sahabat, bukan para salafus saleh. Suruh pinggir dulu itu, nanti itu belakangan. Pegang dulu nih yang inti, pegang dulu yang jelas jalurnya. Dari Rasulullah langsung ke para sahabat. Sudah masuk waktu Isya para jemaah. Fadhal, insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan para jemaah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sampai mana kita berhenti tadi? Sampai mana kita berhenti jemaah? Apa? Nah, itu sunnah Nabi. Nah, para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ana rasa kita tadi berhenti di perkataan Imam Al-Auza'i yang mengatakan alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas. Ya, bagimu agar selalu mengikuti jejaknya para salaf meskipun engkau dibenci sama orang,
meskipun engkau ditolak sama banyak orang. Wa iyyaka wa ra'yir rijal, dan hati-hati kalian, jauhi dirimu dari ucapan-ucapan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat orang-orang yang lain selain para sahabat. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun sama mereka omongan itu diperindah, dihiasi supaya mudah untuk diterima sama orang. Banyak kata-kata orang-orang yang datang ratusan tahun setelah sahabat itu seakan-akan lebih enak didengar daripada perkataan para sahabat. Ini masalah para jamaah ya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam satu majlis saat beliau membahas tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban." Sahabat itu adalah orang yang hatinya paling baik di dalam umat ini. Wa a'maquha ilman, dan ilmunya paling dalam atas syariat Islam ini. Wa aqalluha takallufan, orang-orang yang tidak pernah memberatkan dirinya dalam agama ini, berlebih-lebihan dalam agama. Sahabat tidak seperti itu. Qauman, mereka para sahabat adalah suatu kaum, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa tashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim fa innahum rabbal ka'bah ala hudal mustaqim. Mereka orang-orang yang dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan cara-cara yang benar. Fa innahum rabbal ka'bah, katanya Imam Hasan Al-Basri, mereka itu demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah maksudnya. Imam Hasan Al-Basri bersumpah, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, mustaqim, pemahamannya benar, agamanya benar, tidak ada salahnya para sahabat. Alangkah baiknya kalau kita mengikuti mereka. Ini yang mau disampaikan sama Imam Hasan Al-Basri. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, innallaha jalla sana'uhu, Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita puji dengan setinggi-tingginya, wa taqaddasat asma'uhu, yang namanya maha mulia dan suci, ba'atha Muhammadan nabiyya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai nabinya, bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar terlihat sama semua, walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa anzala 'alaihi kitabahul huda wan nur liman ittaba'ahu, dan Allah turunkan firman-Nya, kitabnya yaitu Al-Qur'an, di dalamnya terdapat cahaya, terdapat petunjuk bagi siapa yang mau mengikutinya. Wa ja'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ad-dal ala ma'na ma arada min zahirihi wa batinihi wa khassihi wa ammihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang memahami, yang menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kitabnya itu. Rasulullah diberi pemahaman itu sama Allah subhanahu wa ta'ala, zahirnya, batinnya, yang khusus, yang umum, mana yang sudah nasikh, mana yang sudah mansukh, dan apa maksud-maksud lain di balik Al-Quran yang sangat banyak ayatnya. Rasulullah SAW dikasih tahu itu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal ma'bar an kitabillah, atau huwal mu'abbir an kitabillah. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang mengibaratkan, yang apa istilahnya? Mengibaratkan, yang ngasih tahu ke kita isinya Al-Quran. Dari lisannya siapa? Sahabat tak dengar dari langsung dari malaikat Jibril, tidak. Sahabat dengarnya dari apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadahu, fi dzalika ashabuhu. Dan saat ayat itu turun, Rasulullah jelaskan ayatnya, dan Rasulullah yang ngasih pemahaman itu, yang ngerti sama isinya, disaksikan langsung sama siapa?
para sahabat. Jadi tidak mungkin kalau sahabat itu salah. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, fakanu hum a'lamun nasi bi Rasulillah SAW. Maka dari itu para sahabat itu adalah orang yang paling tahu kepada Rasulullah SAW. Paling tahu bima akhbara an ma'na ma aradallahu min dzalika. Dan sahabat yang paling tahu apa maksud dari Al-Quran yang diucapkan sama Rasulullah. Kalau tidak ngerti, sahabat itu tanya sama Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Pasti dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Ayatnya turun, Rasulullah yang menjelaskan kepada sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti ini. Siapa yang menyaksikan? Sahabat. Disaksikan langsung dengan mata dan telinganya sendiri. Jadi tidak mungkin kalau mereka para sahabat itu tidak faham sama agama ini, mustahil. Dan mereka yang langsung menyaksikan penerangan Rasulullah tentang apa isi dari Al-Quran, apa yang Allah maksudkan dalam kitabnya. Fakanu humul mu'abbirin an dzalika ba'da Rasulillah. Yang mana menjadikan mereka para sahabat adalah orang-orang yang mengibaratkan, yang melafalkan. Apa istilahnya ya? Anda kok sulit mengartikan ini. Mu'abbir bahasa Arabnya itu apa ya? Jadi ada orang bisik-bisik ke antum ya misalkan, terus antum yang suruh menjelaskan itu bisik-bisiknya apa? Apa istilahnya itu? Apa? Mengaplikasikan atau apa yang enak ya? Pak dokter apa? Ya menyampaikanlah kurang lebih. Jadi Rasulullah dikasih wahyu sama Allah, Rasulullah dipahami sama Allah, Rasulullah jelaskan kepada sahabat. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya sahabat yang menyampaikan itu kepada kita semua. Makanya Nabi bilang tadi, sahabat ini jembatan kita sama Rasulullah. Rasulullah menjembatani antara umatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa lepas dari sahabat. Kalau ada orang yang mau menjauhkan kita dari sahabat, hati-hati. Hati-hati. Jangan deket-deket sama orang itu. Akhirnya antum dimakan sama dia. Seperti mereka-mereka orang Syiah Rafidhah, ya, tusuk sahabat fulan, tusuk sahabat ini. Oh, Abu Hurairah itu masuk Islam baru, kok bisa meriwayatkan banyak hadis? Berarti banyak tidak tahu dia bisa bohong, kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Ta'an fis sahabat, nusuk sahabat. Ya, dikatakan di sini para jamaah sekalian. Nanti kita jelaskan juga ya perkataan asar-asar para atau perkataan ulama zaman dulu masalah para Syiah Rafidhah ini. Ya, tidaklah mereka itu sebenarnya menusuk sahabat, bukan. Seakan-akan mereka itu tidak suka sama sahabat yang ditusuk sahabat. Padahal bukan sahabat yang mereka tuju, tapi yang mereka tuju adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tidak dengar Al-Quran dan Sunnah melainkan lewat siapa? Sahabat. Jembatannya mau dihancurkan sama mereka supaya kita buang itu semua yang ada. Itu maksudnya. Hati-hati jemaah. Ya, kita lanjutkan di sini. Akhirnya para sahabat menjadi orang-orang yang menyampaikan itu semua kepada kita. Itu katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani fi risalatihi. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan dalam tulisannya, wallaja ila kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi wattiba'i sabilil mu'minin. Kita bersandar kepada kitab Allah dan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti jalannya para mukminin. Wa khairul quruni min khairi ummatin ukhrijat lin-nasi najat. Dan mengikuti jalannya generasi terbaik dari orang-orang terbaik di umat ini yang pernah ada di atas muka bumi ini, itu adalah keselamatan. Dan kita menuju ke sana berpegang teguh kepada itu. Itu apa yang Anda maksud? Faham? Apa? Jangan gini-gini aja. Apa? Alkitab, sunnah, pemahamannya orang-orang mukminin.
orang-orang generasi terbaik, sahabat maksudnya. Ya. Kita selalu bersungguh-sungguh berpegang sama itu. Kita membersihkan dirinya dari pemahaman-pemahaman yang lain. Kita membersihkan diri kita dari pemahaman-pemahaman lainnya. Wa fittiba'is salafis salih najah. Itu semua menjadi keselamatan buat kita. Mau selamat, mau yang pasti-pasti ikuti jalannya para sahabat dan para salafus salih. Dan juga dikatakan kata-kata yang sangat indah para jamaah sekalian. Misalnya bahasa Arab ini, kalau orang yang bisa bahasa Arab membaca ini, masya Allah dahsyat para jamaah. Namun saat sudah diartikan ke bahasa Indonesia agak kurang greget gitu ya. Tapi kita coba untuk mengartikan ini semirip mungkin. Dikatakan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, kata beliau, amma ba'd. Ada kitabnya berapa jilid? Mungkin 12 jilid mungkin kalau tidak salah, atau 8 jilid kira-kira. Ya, kata beliau nulis di muqaddimah buku itu, fa inna aujaba ma 'alal mar'i ma'rifat i'tiqadid din. Sungguh sesuatu yang diwajibkan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui keyakinan atau ilmu akidah yang ada pada agamanya. Itu kewajiban yang nomor satu ada bagi setiap hamba. Belajar ilmu akidah. Wa ma kallafallahu bihi ibadahu min fahmi tauhidihi wa sifatihi wa tasdiqi rasulihi bid-dalail wal yaqin. Dan setelahnya mengetahui apa yang sama Allah Subhanahu wa taala diwajibkan kepada para hambanya. Dari memahami masalah tauhid, memahami sifat-sifat Allah, mempercayai Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang pasti dan yang penuh dengan keyakinan di dalamnya. Yang pertama apa tadi? Mempelajari masalah apa? I'tiqad, masalah akidah, ya. Dan apa yang diwajibkan bagi setiap hamba dari memahami tauhid, ya. Wajib ini. Hamba itu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini suatu kewajiban. Memahami sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, memahami dan meyakini Rasul-Rasul Allah dengan dalil-dalil yang yakin, yang pasti, yang benar. Wattawassul ila turukiha wastidlali 'alaiha bil hujaji wal barahin. Dan kita mempelajari itu semua lewat mana? Lewat jalan-jalan yang di dalamnya terdapat hujjah-hujjah dan burhan-burhan, petunjuk-petunjuk yang benar. Wa kana min a'zami al-maqul wa awdahi hujjatin wa ma'qul. Dan yang perlu diketahui, kata beliau, dari perkataan atau perkataan yang paling besar, yang paling hebat perkataan itu, yang paling a'zam, azim, besar, itu adalah Kitabullah, Al-Quran. Ya, maksudnya setelah dia bilang kita diwajibkan untuk tahu ini, tahu ini, tahu ini, kita belajarnya dari mana? Disebutkan sekarang. Yang pertama dari apa? Kitabullah. Isinya adalah perkataan yang a'zam. Ya. Fa inna asdaqal hadithi Kitabullah, kata Rasulullah SAW. Omongan yang paling benar itu Kitabullah. Sama di sini dikatakan oleh beliau juga seperti itu. Yang paling azam yang pertama adalah Kitabullah al-haq al-mubin. Yang hak, yang pasti benar. Thumma qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatihil akhyar al-muttaqin. Perkataannya Rasulullah dan perkataannya siapa? Para sahabat-sahabatnya, mereka orang-orang yang bertakwa. Thumma ma ajma'a alaihi salafis salihun. Terus apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan para salafus salih. Thumma tamassuk bimajmu'iha wal maqamu 'alaiha ila yaumiddin. Lalu berpegang teguhlah kalian kepada itu semua sampai hari kiamat. Thummal ijtinabu 'anil bid'ah wastima'i ilaiha. Terus menjauhkan diri dari hal-hal yang baru dalam agama ini, dari bid'ah-bid'ah yang ada, dan mendengarkan itu semua.
mimma ahdatsahal mudillun, yang diada-adakan oleh mereka. Kurang jelas apa para jamaah sekalian? Jelas, lurus, tidak belok-belok. Disuruh belajar ini, diambil dari mana? Kitabullah, perkataan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ijma' para salafus saleh, ijma'nya orang-orang terdahulu. Apa yang sudah diijma', yang disepakati sama mereka, itu ilmu, harus kita ikuti. Jelas. Dan kita buang itu omongan orang-orang yang tidak jelas, yang tidak berkompeten, tidak ada urusannya sama agama ini, tidak punya hak dia untuk berbicara semau-mau dia, tidak punya hak. Kita jauhkan itu. Pegang teguh apa yang dikatakan dari 4 ini. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dahulu gimana para sahabat saat mendengar ada seorang sahabat bersin, bilang bersin dia, terus dia bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik enggak jemaah? Baik enggak? Baik. Langsung ditegur, ada sahabat di sebelahnya jemaah. Mungkin ini seorang tabi'in yang ngomong ya. Ditegur. Dia bersin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, langsung ditegur jemaah. Bukan seperti itu dulu Rasulullah SAW saat bersin. Bilang alhamdulillah saja. Urusan alhamdulillah. Jangan bikin-bikin. Sudah yang ada aja ikuti. Itu loh para sahabat. Seperti itu. Apa susahnya jamaah? Yang ada diikuti. Apa susahnya? Seakan-akan ya, yang gampang itu yang bikin-bikin yang baru. Yang ada ini seakan-akan sulit. Padahal tinggal copy, pencet semua antum itu, copy terus paste di sini, selesai urusannya. Tidak perlu katanya Imam Fulan, katanya Pak ini, Pak itu, tidak perlu jamaah. Sudah ada semua, tertulis alhamdulillah. Tulis yang bisa bahasa Arab, tulis di Google, keluar semuanya. Hadis, tulis antum 1 atau 2 lafaz hadisnya, keluar semua hadisnya yang punya lafaz itu. Dibikin sekarang aplikasi Ad-Durar As-Saniyah namanya, atau Ad-Durar As-Sunniyah. Ini azim, besar sekali ini jasanya. Antum tulis lafaz 1 hadis di situ, 1 atau 2 kalimat, antum dikasih seluruh hadis yang lafadznya seperti yang ada lafaz itu. Dan di bawahnya ada takhrijnya. Ini diriwayatkan oleh fulan, karena fulan ini dikenal sebagai pembohong, maka ini hadisnya dikatakan dhaif. Ini hadisnya hasan, ini hadisnya sahih. Ada semuanya. Tinggal ikuti saja. Seakan-akan sulit, memperberat diri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Coba kita tegur zaman sekarang, ada orang kita tegur kayak gitu. Pak itu bid'ah Pak, tidak diajarkan sama Rasulullah. Habis antum, selesai sudah. Keluar sudah, cap-cap itu stempelnya banyak. Ada yang merah, ada yang biru, macam-macam. Ya. Kita lihat dulu para sahabat seperti apa. Apalagi ini zaman sekarang, bahan-bahan naik, BBM naik. Ya. Ini pemimpinnya zalim ini, tidak benar. Demonstrasi, ribut, jelek-jelekan pemimpin pinggir jalan. Dipikir sama mereka, ya pemimpin-pemimpin zalim itu adanya sekarang saja. Dari dulu sudah ada pemimpin zalim, ada. Gimana Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Gimana Hajjaj bin Yusuf? Ya. Siapa ulama besar yang tidak dibunuh? Ulama-ulama tabi'in ada yang dibunuh sama dia. Ada para sahabat juga ikut terbunuh sama dia. Mekah diserang, pakai ketapel, batu besar, sampai Ka'bah itu ada yang hancur sebagian bangunannya karena diserang sama Hajjaj bin Yusuf. Coba Hajjaj hidup zaman sekarang, habis itu. Sedunia melaknat Hajjaj. Orang apa? Nyerang Ka'bah. Kalau tidak salah ada sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair bin Awam, dikepung sama Hajjaj karena mau dikuasai kota Mekah. Coba kita hidup di zaman dia. Ini orang-orang para jamaah datang ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, sahabat yang mulia Anas bin Malik. Ini ada di Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, Sahih Bukhari, bisa dicek silahkan.
Datang orang-orang ini ke Anas bin Malik, ngadu ke Anas bin Malik. Dari apa yang mereka dapatkan dari Hajjaj bin Yusuf. Keras, zalim, tumpah darah sini, tumpah darah sana, jegal sini, jegal sana. Ka'bah diserang, Mekah diserang sama dia. Mana ada orang sekurang ajar ini, ada enggak? Zaman sekarang ada enggak? Kita baru naikkan harga BBM sedikit, ribut. Ini nyerang Ka'bah, diserang Ka'bah itu. Dilempar kena ketapel pakai batu. Sebagian dikatakan ada yang hancur bangunannya. Apa katanya Anas bin Malik? Lihat ya, pemahamannya para sahabat menghadapi pemimpin zalim. Bukan tidak ada dulu pemimpin zalim. Bukan tidak ada. Kita lihat pemahaman para. Apa katanya Anas bin Malik? Dengar jamaah katanya Anas bin Malik. Ini orang-orang datang berbondong-bondong. Gimana wahai Anas bin Malik? Kamu sahabat Nabi. Ya, ini Hajjaj begini dan begitu. Susah hidup kita. Mencekam, takut, dikit-dikit penggal kepala orang, dikit-dikit tumpah darahnya orang. Kita ini harus gimana? Apa katanya Anas bin Malik? Isbiru, sabar. Kita zaman sekarang bilang sabar, wah ente penjilat ente. Allahu Akbar. Langsung selesai. Ya. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabar. Ditenangkan orang sama Anas bin Malik. Katanya Anas bin Malik, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi badahu syarrun minhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Hada sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Itu Anda dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Itu dipahami Anas bin Malik. Gimana dulu ceritanya? Saat orang-orang ribut menuduh Utsman bin Affan. Ya, kita lihat Utsman bin Affan itu matinya mengenaskan jemaah. Ya, dikepung sama ribuan orang rumahnya, dikeroyok sama ribuan orang. Tak boleh keluar dari rumahnya, tak boleh ke masjid, tak boleh minum air. Dibikin lapar, dibikin haus, dibikin sulit Utsman bin Affan. Ini mantunya Rasulullah 2 kali jemaah. Dituduh, difitnah ya dengan KKN, bukan korupsi tapi nepotisme atau kolusi, bisa dibilang kolusi ya. Jadi katanya dituduh Utsman bin Affan itu suka pakai keluarga-keluarganya untuk menjabat sebagai gubernur di sini, sebagai wali di sana ya. Utsman bin Affan itu dituduh seperti itu. Dan memang banyak keluarganya dipakai sama Utsman bin Affan. Tapi dia khulafaur rasyidin, ini ijtihadnya Utsman. Tapi banyak orang yang tidak senang. Orang-orang yang bukan sahabat banyak yang tidak senang. Dituduh Utsman dengan tuduhan demikian, yang membuat rumahnya Utsman dikepung, disuruh turun dari jabatannya sebagai khalifah, didemo Utsman, istilahnya zaman sekarang, disuruh turun berhenti jadi pemimpin. Terjadi zaman dulu. Apa ada sahabat yang ikut? Tidak ada. Sahabat bilang, Ali bin Abi Thalib bilang dan yang lain-lain, izinkan kami memerangi mereka. Ini kurang ajar orang-orang. Sama Utsman disuruh pulang. Tidak usah ikut-ikut. Anda tidak mau ada yang tertumpah darahnya karena Utsman. Pulang kalian, simpan pedangnya. Yang mana kita tahu pada waktu itu para sahabat banyak yang naik haji karena di bulan Dzulhijjah pada waktu itu. Jadi Utsman saat dikepung itu banyak sahabat tidak ada di Madinah. Madinah sepi, hanya tersisa sedikit saja. Ali bin Abi Thalib bilang, izinkan anak perangi mereka, wahai Amirul Mukminin. Jangan, sudah, pulang. Ditanya sama orang, ada seorang Usamah bin Zaid. Kita tahu Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid yang dikirim sama Rasulullah jadi pemimpin perang, masih umur 18 tahun. Tahu? Tahu ya? Atau enggak tahu? Usamah bin Zaid. Ada orang tanya, wahai Usamah, apakah kamu sudah kasih tahu Utsman jangan suka pakai keluarganya? Apa katanya Usamah? Laqad kallamtu. Ana sudah kasih tahu. Ana sudah sampaikan baik-baik, 4 mata sama Utsman. Tidak perlu kalian tahu semua. Itu caranya menasihati pemimpin. Dan itu yang dipahami sama para sahabat. Tidak ada ribut-ribut di pinggir jalan, tidak ada jamaah. Kalau kita memang mencari kebenaran, ya, ikuti para sahabat.
Gimana menghadapi kezaliman? Gimana menghadapi hiruk pikuk, kesusahan, ujian, cobaan? Gimana? Sahabat pun sudah masih tahu kita. Dan itu yang mereka pahami dari Rasulullah SAW. Ana sudah sampaikan katanya Usama bin Zaid. Tanpa harus ana rame-rame di depan kalian. Ana tidak mau bikin ribut, masalah ini semakin panjang urusannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man arada atau man lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdiha alaniyah. Barang siapa yang mau menasehati atau punya sesuatu mau disampaikan kepada seorang penguasa, fala yubdiha alaniyah, jangan terang-terangan. Falyakhudh biyadihi wa yakhlu bihi, pegang tangannya, ajak ngomong berdua. Fa in qubila fadak, kalau diterima nasihatnya ya itu yang dia mau. Wa illa, kalau tidak diterima faqad addama alaihi, dia sudah sampaikan apa yang harus dia sampaikan. Zaman sekarang kita kan tidak bisa datang ke pemimpin, utus orang yang bisa masuk ke sana. Kita siapa? Kita ngaca. Kita ini rakyat biasa, rakyat bawahan. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana memang. Utus orang yang bisa ngomong, sampaikan keluh kesahnya rakyat. Utus orang. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, sudah nasibnya kita. Begitu bagaimana? Sabar, kata Anas bin Malik. Allahu Akbar. Sudah ada dari dulu jamaah. Sahabat sudah ngasih tahu kita dari dulu. Tapi kita tidak mau belajar. Akhirnya terjadilah itu semua. Keributan. Dipikir tidak ada orang zalim zaman dulu. Gimana dulu saat orang-orang Madinah mau melepas baiatnya dari Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, banyak ulama tidak senang sama mereka, sama beliau. Ada yang nuduh beliau yang bunuh Husain bin Ali, padahal itu riwayat palsu. Beliau tidak pernah ikut campur, tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Husain bin Ali. Tapi dia dituduh seperti itu. Tapi ini adalah kerjaannya panglimanya dia, namanya Ubaidillah, yang diutus sama dia. Dia yang bunuh atas inisiatif sendiri. Saat orang Madinah tahu Yazid ini bermasalah, orang Madinah mundur jamaah. Ana tidak mau lagi berbaiat kepada Allah. Dijelek-jelekin Yazid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ada di Madinah pada waktu itu. Kita lihat lagi-lagi pemahamannya para sahabat. Katanya Abdullah bin Mas'ud, ya, sama Abdullah bin Mas'ud dipanggil semua kelompoknya, dipanggil orang-orang itu yang mau lepas baiatnya daripada Abdullah bin Mas'ud. Dari baiatnya kepada Yazid, sama Abdullah bin Mas'ud dikumpulkan, dikasih tahu sama Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada satu kezaliman yang lebih parah dari seseorang yang sudah baiat seseorang di atas baiat Allah dan Rasulnya, lalu dia berkhianat, terus dia mendirikan, mengumandangkan peperangan kepada orang yang sudah dia baiat itu. Ini adalah kezaliman yang sangat besar, kata Abdullah bin Mas'ud. Dengan 1000 keburukan dia, kita tidak boleh seperti ini, tidak benar caranya. Ada dalam Sahih Bukhari, ada. Dan orang-orang yang melepaskan baiatnya dengan cara seperti ini, putus hubungan ana sama dia. Ana tidak mau urusan sama dia. Tegas jamaah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini pemahaman para sahabat menghadapi mereka pemimpin-pemimpin yang kurang baik, mungkin dianggap zalim sama orang. Ya. Yang zalim bukan 1-2, dari dulu banyak yang zalim. Tapi ada cara. Ya, Rasulullah sudah kasih tahu caranya, dan itu yang difahami para sahabat. Ya. Agar kita tiru mereka para sahabat, biar kita selamat. Tiru sampai kapan? Sampai hari kiamat kita berpegang teguh kepada ini semua. Maka para jamaah sekalian subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, semoga apa yang ana sampaikan bermanfaat, ya, untuk ana pribadi dan buat jamaah sekalian. Dan terakhir, ana ingin tutup, ya, majlis kita ini dengan satu hadis, ya, yang di dalam hadis ini ada petunjuk dari Rasulullah SAW, ya, buat kita semua. Siapa yang mau kita tiru, ya, di atas, ya, keributan dan hiruk pikuk perbedaan pendapat, ya, siapa yang mau kita tiru? Sudah jelas, ya. Lagi-lagi dikatakan oleh para ulama, ini adalah satu tanda kenabiannya Rasulullah SAW. Dia bisa tahu bahwasanya di agama itu di sana berpecah belah. Di agama ini ada kelompok-kelompoknya berpecah belah. Di agama Islam ada juga.
Hadisnya dikatakan namanya hadithul iftiraq, hadis perpecahan. Kata Rasulullah SAW, iftaraqatil yahud ala 71 millah. Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Nasara iftaraqatin nasara ala 72 millah. Adapun Nasrani berpecah menjadi 72 kelompok, semuanya masuk neraka. Adapun wasataftariku ummati, ini Rasulullah sudah kasih tahu kita 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah sudah kasih tahu kita. Jelas gamblang, tidak bisa dibantah ini. Sataftariku ummati ala 73 millah atau 73 firqah. Ada banyak riwayat hadisnya, berbeda-beda lafadznya tapi maknanya sama. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya finnar, mungkin masuk neraka, dicelup di neraka dulu karena salah, bukan pasti masuk neraka. Anda. Ini ancaman para jamaah sekalian. Yang masuk surga satu. Ditanya sama para sahabat, siapa ya Rasulullah yang satu itu? Ada dai-dai yang bilang, ayo siapa yang 72? Ayo berani enggak bilang siapa yang 72? Ini menyelisihi pemahaman para sahabat. Ini hasilnya. Sahabat nanya siapa yang satu, dia tanya siapa yang 72. Jadi antum ikut para sahabat aja. Tanyanya sahabat itu siapa yang satu, bukan tanya siapa yang 72. Tidak peduli yang 72 finnar, bisa masuk neraka kata Rasulullah karena kesalahan beragama. Sahabat tanya siapa yang satu. Jawaban yang keluar dari lisan manusia yang tidak pernah berbicara dari perutnya sendiri, tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya sendiri. Kita dengar jamaah. Makana bimithli ma ana alaihi wa ashabi. Allahu Akbar. Siapa-siapa yang beragama seperti aku dan para sahabat. Titik. Siapa kata Nabi? Yang beragama seperti ana dan para sahabatku. Selesai. Silahkan kalau mau dibantah, silahkan kalau mau tanya yang 72 siapa, ana tidak tahu jawabannya. Rasulullah tidak ditanya itu soalnya. Ana tahu yang satu aja. Jadi kalau antum ditanya jawab begitu. Yang 72 siapa? Ya tidak tahu. Rasulullah cuma jelaskan yang satu, selesai. Mestinya kita pegang yang satu, kok antum sibuk sama yang 72? Ini kebodohan namanya jamaah. Ya ini namanya kekerasan hati dan kebodohan. Salah kaprah dalam beragama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa anda sampaikan para jamaah sekalian. Kurang lebih jangan mohon maaf. Ya, jamaah-jamaah juga banyak yang sudah setengah uat ini matanya. Sudah kembang kempis matanya dari tadi. Subhanallah. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ini ada orang Madura yang tanya ini. Allahu Akbar. Ustadz dek remah. Bagaimana ini? Menyikapi orang sing ngabele abi tibi sepaling sunnah. Jazakallah khairan. Gimana Ustadz kalau ada orang menyikapi orang yang menuduh kita merasa paling sunnah, itu maksudnya. Subhanallah. Ya, orang-orang seperti ini nih antum ketawain saja jamaah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Bas. Paling zen. Jazakallah khair, barakallahu fikum, assalamualaikum, tinggal jamaah. Bingung orang itu, besok ditanya lagi. Jawab gitu lagi. Lama-lama kok anak kayak orang bodoh ya tiap hari ngomong. Dia sadar sendiri nanti. Ya nanti dia sadar sendiri. Ya enggak usah ngadepi orang-orang kayak gitu. Dia tanya itu bukan tanya, itu nuduh. Itu ngece namanya, bukan nanya itu. Ya, atau bukan, ya. Jadi itu suatu sikap yang tidak perlu kita balas. Paham ya, Mak? Dari sifat orang mukmin, seorang hamba Allah yang sama Allah dipuji dalam Al-Qur'an, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau berhadapan dengan orang jahil ngomong, diece sama orang jahil, diajak ngomong ndak sama orang jahil, tinggalin.
Pura-pura lihat jam antum, assalamualaikum, tinggal. Selesai. Besok ketemu antum gituin lagi. Ketemu yang ketiga, ana yakin berhenti dia ngomong kayak gitu. Malu jamaah. Ya, jadi seperti itu menyikapinya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara, seorang gadis bolehkah bekerja di luar kota tanpa mahram? Tidak boleh. Singkatnya tidak boleh. Tidak halal bagi seseorang safar sendiri bagi wanita, apalagi untuk kerja. Dalam kota saja kerja sudah dipermasalahkan sama ulama. Ini mau kerja di luar kota pula. Ya, jadi Anda tidak membolehkan ini karena itu yang Anda tahu dan itu para ulama juga menjawab seperti itu. Perempuan itu berbau fitnah. Dan besok insya Allah subuh kita mau bahas itu. Biasanya subuh-subuh pada ngantuk kalau bahas fitnah akhwat melek insya Allah. Allahu Akbar. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan Anda menyarankan itu, jangan, sudahlah. Jangan punya pandangan perempuan kerja, udah janganlah. Udah. Jangan dibiasakan itu. Kecuali dia miskin, tidak punya uang, kecuali dia harus kerja, silahkan bekerja. Seperlunya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya mancing-mancing ini. Mancing di air keruh ini. Bahaya jamaah. Anda tak jawab itu. Nah, bagaimana kita menyikapi perihal musik yang mana Ibnu Hazm bersandar kepada Ibnu Abbas yang membolehkan walaupun tulisannya dahsyat ini jamaah. Anda tak bisa baca ini. Nah, ya masalah musik itu ijma' para sahabat mengharamkan musik. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu sumpah-sumpah saat menafsirkan ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah, ya. Ada orang-orang yang senang membeli itu kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Katanya Ibnu Mas'ud, wallahi innahu ghina, wallahi innahu, 3 kali sumpah. Itu adalah nyanyian-nyanyian. Diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ratusan riwayat para sahabat dan athar yang para sahabat di situ menjelaskan haram hukumnya musik. Jangankan musik ya. Abdullah bin Abbas itu pernah bilang, seruling-seruling haram, ketipung-ketipung haram, yang punya bisa dipetik haram, gitar maksudnya dan sejenisnya yang bisa dipetik haram. Ada riwayatnya itu. Abdullah bin Abbas yang bilang haram, ini haram, ini disebut semua alat musik itu sama Abdullah bin Abbas. Terus kita mau pergi ke Imam Ibnu Hazm, di mana Abdullah bin Abbas, di mana Imam Ibnu Hazm? Ibnu Hazm manusia jamaah. Bisa salah ulama dia. Ada ulama yang bilang, ulama itu semua sepakat sampai datang zaman Imam Ibnu Hazm, baru di situ ulama ada yang membolehkan. Sebelumnya ijma ini, semuanya bilang haram. Tidak ada bantah-bantahan di situ. Hati-hati masalah ini jamaah. Ya, jangan hawa nafsu kita yang kita kedepankan. Ya, jangan kita karena kita senang sama musik, oh menurut ana halal. Masya Allah. Siapa ente? Kok menurut ana? Kenapa kok bilang menurut ana? Karena suka sama musik. Jangan mengedepankan hawa nafsu, jangan. Kalau kita tidak bisa ninggalin musik, ya. Kita tahu semuanya Rasulullah, para sahabat semua mengharamkan musik, mengharamkan alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian itu yang melalaikan orang. Terus kita masih tidak bisa meninggalkan, bilang aja, iya anda tahu haram tapi anda belum bisa meninggalkan, anda masih senang mendengarkan. Ya doain mudah-mudahan anda dapat hidayah, semoga bisa meninggalkan. Gampang. Bukan kalau lagi cinta sama musik, kata siapa haram? Ini makruh ini, mubah. Dicari-cari sama dia, cari pembenaran. Jangan begitu. Rokok, kata siapa haram? Kata siapa? Kenapa? Karena dia ahlul hisab. Tidak terima kalau diharamkan. Jadi sama dia dicari yang perlu sama dia, dipegang sama dia. Enak ini, cocok anak sama dia, ini cocok ini, pegang sama dia. Jangan kita jadi orang beragama seperti itu. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Itu tatabbur rukhas, masuk ngambil yang gampang-gampang. Oh, anak kalau masalah ini ambil ini enak ini pendapatnya. Oh, kalau masalah ini anak ambil yang ini.
Jadi tidak punya pegangan, orang seperti ini lontang-lantung tidak jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, ada yang tanya, Afwan Ustaz, Anda mau tanya, siapakah Luqman itu? Beliau sahabat Nabi atau bukan? Ya, Luqman ini bukan sahabat Nabi. Dia sama Allah diceritain lewat Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Orangnya sudah tidak ada, tidak ketemu sama Nabi, jadi bukan sahabat Nabi. Siapa Luqman? Siapa yang tahu di sini? Siapa yang Luqman? Sampai sama Allah dikasih surat Luqman. Siapa Luqman? Luqman itu adalah seorang hamba sahaya, budak hitam, rambutnya keriting, tinggal sana di pedalaman Afrika. Ada yang bilang di Sudan, di selatannya Sudan dekat sama Ethiopia atau Somalia. Ya, dia tinggal satu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Kenapa orang ini kok begitu dahsyatnya? Sampai sama Allah dijadikan satu surat namanya surat Luqman. Ada alasannya. Karena Luqman menasehati anaknya dengan nasihat-nasihat emas. Seorang budak bukan ahli ilmu bisa berkata-kata mutiara seperti Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Dikatakan sama Imam Al-Baghawi atau Imam Ibnu Jarir At-Tabari saat menafsirkan ya bunayya la tusyrik billah, saat menjelaskan siapa Luqman ini, katanya Imam Al-Baghawi, Luqman ini adalah orang muslim ya, berada dalam agama Islam yang benar, di atas tauhid, tapi anak sama istrinya pelaku kesyirikan. Dia nasihati anaknya pelan-pelan. Wahai Ananda, wahai Ananda, wahai Ananda, jangan syirik, jangan syirik. Terus dilus-lus anaknya baik-baik sampai anaknya meninggalkan kesyirikan. Setelah menasehati masalah kesyirikan, ditinggal sama anaknya, dinasehati urusan apa? Yang lain, buat baik sama orang tua. Yang selanjutnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dirikan sholat, kata Luqman. Dahsyat para jemaah. Nasihat-nasihat emas semua yang keluar dari mulutnya Luqman. Makanya sama Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, ini pertanyaan berbau kontroversi, tapi seru ini jemaah. Bagaimana menyikapi anggota keluarga yang masih punya keyakinan ambil baiknya dan jangan ikuti yang buruk pada tempat ngajinya? Padahal saya tahu tempat ngajinya itu di kelompok yang pemahamannya menyimpang titik-titik. Ya, kelompoknya titik-titik sama kita harus disensor ini jemaah. Dan kalau diberitahu malah menjawab belum tentu ustadz yang kamu ikuti itu juga benar pemahamannya. Nah, benar kan? Kan sudah bilang tadi, kita ini bukan ikut pemahamannya ustadz. Kita ini mengikuti pemahamannya siapa? Sudah pintar semua, insyaallah. Gampang bantah. Ambil baiknya, buang buruknya. Tanya sama dia, ente ini ulama, mau mengoreksi ustaz satu-satu. Oh ini benar, ini salah. Kamu coba, antum steril kajian ustaz, coba ke situ. Mana yang salah, mana yang benar? Coba ke situ. Tidak masuk akal. Ini omongan keluar dari orang-orang jahil. Afwan, maaf saja. Kalau ada di sini yang berkata seperti itu, ana minta maaf. Ya. Gimana caranya orang awam tidak pernah belajar, baru mau belajar, bisa tahu ini baik, ini buruk? Tahu dari mana? Anda tidak tahu jawabannya itu. Coba antum ada yang punya jawabannya enggak? Baru kemarin sore datang ke masjid, satu kitab belum selesai, dia tahu, oh ini salah ini. Ah yang ini benar. Kok tahu? Dari mana tahu? Yang sudah belajar puluhan tahun bisa kena subhat karena salah duduk. Ini baru kemarin sore bilang ambil baiknya, buang buruknya. Omongan yang sangat tidak masuk akal. Dan ana rasa jamaah setuju semua. Soalnya manggu-manggu semua. Ya, kalau yang tidak setuju sebentar lagi kita ngobrol. Tidak masuk akal jamaah. Ada bukan. Jadi sesuatu itu ada porsinya. Orang itu bicara itu ada ahlinya. Seorang kuliah nih, ujian, ya,
Terus yang koreksi hasil ujiannya orang awam, bisa nggak koreksi? Oh, antum salah jawabannya ini. Oh, ini benar, ini salah. Bisa. Yang koreksi ya orang yang lebih pintar. Ini salah, ini benar. Itu logikanya, itu akal sehatnya. Jadi bantahannya sangat mudah ini. Kalau antum sudah kasih tahu dia masih panjang lebar, tinggalkan. Assalamualaikum, cukup sampai di sini. Udah, jangan banyak debat-debat sama orang lah. Tidak perlu kita banyak debat sama orang. Tidak perlu juga kita merasa paling benar sendiri. Wah, anak sudah ngaji, anak lebih tahu. Tidak perlu kayak gitu. Sampaikan sekali 2 kali, tinggal. Tanya sama dia dan antum tunggu jawabannya. Saya tunggu jawabannya ya. Kamu tahu dari mana ini benar, ini tidak. Sedangkan kamu baru belajar kemarin sore. Tanya sama dia. Tunggu jawabannya. Tidak kita bisa jawab. Karena itu keluar dari hawa nafsunya, tidak keluar dari akal yang cemerlang. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah, alhamdulillah pertanyaan yang sudah habis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf para jamaah, mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Ana minta maaf. Mungkin itu dari kesalahan anak pribadi dan dari syaitan. Adapun yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.